101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo selamat pagi Smart Listeners, apa kabar Anda pagi hari ini ya. Nah semoga Anda semangat ya untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda di hari ini. Nah Smart Listener, maraknya kebakaran di kota Makassar ini membuat pemerintah kota Makassar menggagas adanya pemadam kebakaran motor atau yang kita singkat dengan Damtor ya. Dan Smart Listeners tentunya untuk hari ini kita akan mencoba mengetahui seperti apa sih keberadaan dari Damtor ini. Nah, Anda juga bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini dan kita live tentunya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan segera saya sapa dulu narasumber spesial kita yang saat ini sudah hadir di studio. Pagi ini saya sudah bersama dengan Bapak Andi Muhammad Cakrawala Angkasa Suryaningrat SSTP MSI, Kepala Bidang Operasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ini baru pertama kali ya ke Smart FM. Iya, baru pertama kali. Ya. Gimana perjalanannya Pak? Saya panggilnya Pak Cakra ya. Cakra ya. Gimana perjalanannya ke Smart FM tadi Pak? Lumayan lah kalau untuk Kota Makassar ya. Kita lihat situasi lalu lintas, tingkat kepadatan pasti ada. Yeah. Tapi masih bisa kita tiba dengan selamat lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tadi sempat was-was loh ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Cakra sudah hadir di studio pagi hari ini ya. Dan Pak Cakra untuk pembahasan kita hari ini membahas terkait hadirnya Damtor atau pemadam kebakaran motor ya. Ini menjadi satu hal yang inovasi ya dari pemadam kebakaran ya, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Tapi sebelum kita membahas lebih banyak lagi terkait Damtor ini, Pak Cakra mungkin bisa memberikan sedikit penjelasan ya, ataupun gambaran. Sebenarnya fungsi dan tugas dari Dinas Pemadaman Kebakaran Kota Makassar itu apa aja sih Pak? Silakan. Iya, makasih banyak Mbak. Iya, untuk para pemirsa Smart FM ya. Iya, alhamdulillah untuk Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar untuk saat ini kita memiliki tugas pokok yang sudah jelas, yang terencana. Dari segi pemadaman kebakaran itu sudah jelas. Iya, hanya ada tugas yang tidak muncul di dalam nomenklatur, tapi itu yang kami kerjakan, yakni di tugas penyelamatan. Nah, kenapa demikian? Insya Allah di tahun kedepannya Dinas Pemadam Kebakaran akan berubah nama, nomenklaturnya menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Nah, supaya mengingatkan masyarakat bahwa di Dinas Pemadam Kebakaran itu bukan hanya pemadam, tapi ada tim penyelamat juga. Iya, insya Allah ada rescue. Kalau untuk saat sekarang kapasitas kami memiliki rescue, kita memiliki 6 tim. 6 tim. Nah, masing-masing tim itu kurang lebih 14 sampai 16 orang. Kurang lebih 14 sampai 16 orang. Iya, yang bekerja satu hari 1 kali 24 jam. Jadi mereka shift ya, insya Allah hadir terus. Terus ya. Baik, Pak Cakra kalau kita lihat nih ya untuk kasus ataupun musibah kebakaran di Kota Makassar. Nah ini kalau dibandingkan dengan tahun-tahun ataupun bulan-bulan sebelumnya, untuk bulan yang ataupun tahun yang ada saat ini seperti apa Pak? Tahun sekarang. Iya, untuk kejadian kebakaran di tahun ini kalau kita bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah semakin hari tingkat kejadian kebakaran itu ada penurunan Mbak, ada penurunan. Ini dicapai karena tingkat kesadaran masyarakat yang alhamdulillah cukup tinggi dalam merespon apapun kejadian yang dimaksud. Untuk per hari ini saja itu kejadian kebakaran sudah masuk di 122 kali. Iya, insya Allah kita berharapnya sih tidak bertambah ya, kita berharap tidak bertambah. Tapi kalau dari sisi pekerjaan di penyelamatan, nah ini yang berbanding terbalik, yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini membuktikan bahwa ternyata masyarakat Kota Makassar sudah memunculkan kepercayaan yang penuh ke Dinas Pemadam Kebakaran tentang progres di penyelamatannya. Jadi hal-hal tersebut yang semacam
evakuasi gangguan hewan, sarang lebah, eh, kucing terjebak, sampai cincin pun, pelepasan cincin di kami ya. Dan ada yang baru-baru juga ini yang sempat heboh juga, penanganan korban tersengat listrik di lantai 4 di Jalan Nusantara. Iya, jadi beberapa kelompok tukang di situ yang sementara kerja bangunan, mereka rame-rame tersengat listrik, hampir koit juga. Alhamdulillah kita segera evakuasi dan eh, masih terselamatkan, Kak, ya. Proses evakuasi yang dilakukan seperti apa itu, Pak? Kalau waktu Seperti itu. kasus kejadian seperti itu, kita melakukan block and tackle di vertical rescue. Ya. Jadi ada beberapa teknik sih dari sisi penyelamatan luar gedung, tapi inti di penyelamatan itu bagaimana cara memberikan akses si korban supaya dapat ke tempat yang aman. Itu saja. Iya. Nanti kalau penugasan lainnya dari lokasi menuju ke rumah sakit, insya Allah ada rekan-rekan yang lain yang lebih perfect dalam kerjaannya. Iya, ambulans kayak. Iya. Jadi bagi-bagi tugas gitu Iya, ya, ada betul. pembagiannya. Iya. Oke. Nah ini ya, ini perlu informasi juga nih. Jadi masyarakat juga perlu mengetahui ya. Iya. Jadi bukan hanya untuk musibah kebakaran saja, ternyata untuk dinas pemadam kebakaran ini juga itu ada satu tim khususnya untuk proses ataupun proses penyelamatan gitu ya. Tim rescue. Tim rescue Iya. ya. Nah, Pak Cakra, nah kalau semuanya untuk proses ataupun proses penyelamatan ini ya, itu untuk kasusnya yang paling banyak apa, Pak? Kalau untuk di Kota Makassar ini, Iya. kegiatan rescue yang paling banyak itu sarang tawon dan gangguan satwa, ular. Ular sanca, iya. Kalau ular sih, ya karena mungkin lahannya yang sudah terkikis oleh pembangunan atau Iya. apa. Ya kalau sarang tawon ya itu hal yang wajar juga. Tapi selama ini sarang tawon juga banyak kita dapati di pemukiman-pemukiman yang tingkat sosialisasinya kurang banyak orang manusianya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan juga sarang tawon itu ada di perkantoran. Iya. Alhamdulillah kemarin kita eksekusi juga sarang tawon di Di daerah kantor, mana itu, Pak? Di daerah mana? di kantor gubernur. Yang baru-baru ini di kantor gubernur juga, di lapangan upacaranya malah. Iya. Jadi gimana itu, Pak, pada saat untuk penyelamatan yang dilakukan kalau semuanya seperti itu? Iya, kalau untuk evakuasi sarang tawon memang teknis kerjanya kita lebih fokus ke malam hari. Iya, selain kita tidak membahayakan masyarakat di lingkungan sekitar, alhamdulillah kita dapat bocoran juga sih dari salah satu rekan tawon bahwa ternyata salah satu tawon itu kalau malam kurang agresif. Iya. Karena gelap mungkin. Iya. Pak. Jadi harus dikasih lampu. Iya. Jadi kurang agresif, terbantunya di situ, Pak ya. Iya. Jadi kalau pagi hari baru agresif. Kalau terang sih pasti agresif. Iya. Baik, kita masih lanjut lagi ya untuk pembahasan untuk hari ini. Kita berbicara mengenai Damtor, damtor ya. Nah ini gimana nih Pak? Inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar dengan adanya damtor ini. Silakan Pak. Kalau baru bicara tentang inovasi sih Mbak, di Damkar Makassar itu bukan hanya satu. Ya apa aja yang Kebetulan saja kemarin itu kantor kami sempat dikunjungi oleh Bapak Wali Kota dan sempat mengecek langsung armada damtor yang sudah tiba. Alhamdulillah untuk damtor tahun ini kita ada pengadaan di 53 unit damtor dan insya Allah akan kita sortir untuk diturunkan langsung di masing-masing kelurahan di 15 kecamatan di Kota Makassar. Di tahun berikutnya lagi insya Allah akan bertambah lagi pengadaannya. Tapi untuk menyinggung dengan inovasi, bukan hanya damtor yang kita pakai, ada namanya PK-RONG. PK-RONG. Iya, pengendalian kebakaran lorong. Jadi PK-RONG ini kita akan survei beberapa titik lokasi di dalam Kota Makassar, di mana di lokasi tersebut yang paling pertama itu akses armada kami yang sulit
dilalui pada saat terjadi kejadian kebakaran. Jadi dengan hadirnya Pekarong ini adalah bentuk jawabannya masyarakat bahwa pemadam kebakaran selalu terlambat. Iya. Jadi bukan jokes untuk menjawab sih, tapi alhamdulillah bisa kita cari. Dimanapun yang namanya pemadam kebakaran pasti terlambat. Soalnya setelah kejadian baru kami dihubungi. Yang harusnya kalau memang harus sigap gitu ya. Ya, kalau tidak mau terlambat sebelum kejadian kan 5 menit hubungin duluan. Iya, ya tapi ya begitulah dinas Tapi pemadam kan kalau kebakaran. soalnya kalau masyarakat sendiri itu bagaimana Pak? Itu pada saat kapan begitu harus menghubungi? Iya, kita selalu menyampaikan ke masyarakat sih untuk menghubungi dinas pemadam kebakaran, tidak usah ragu lah. Pada saat melihat situasi yang kita anggap itu tidak bisa dikendalikan, segera langsung menghubungi. Ya, jangan merubah konsep. Kenapa saya selalu bilang merubah konsep? Yang dilakukan oleh masyarakat itu Masyarakat seperti apa Pak? sekarang kalau lihat kejadian malah lebih duluan pasang statusnya, status WA atau malah live di FB, teriak-teriak. Sedangkan nomor identitasnya kami di panggilan darurat mungkin bisa kita periksa di smartphone-nya, tidak ada tersave. Ya. Iya, padahal kita rutin juga selalu turun untuk sosialisasi, bahkan banyak branding-branding stiker ditempel ke wilayah tersebar di Kota Makassar untuk nomor layanannya kami. Iya. Yang harusnya yang untuk selfie-nya dikesampingkan dulu ya. Ya mungkin itu untuk mencari konten. Itu harus menelpon dulu ya. Iya, Ini yang boleh, penting untuk penyelamatan ya. Oke, kita masih lanjut lagi ya, dan yang tentunya saya ingin tahu juga nih apa sih yang melatar belakangi sehingga adanya Damtor ini, Pak. Kita akan jawab sebentar ya, kita break dulu untuk sesaat ya. Dan smart listeners, untuk Anda juga yang ingin bertanya pagi hari ini, kita masih membahas ya terkait pertolongan pertama dengan adanya Damtor dari Dinas Pemadaman Kota Makassar ya. Silakan kami mengundang Anda untuk bisa berinteraksi sekali lagi untuk WhatsApp di 0811 46 10 11. Kemudian untuk pertanyaan juga bisa ya Anda tulis langsung aja di live chat kami di channel YouTube Smart Aba Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih semua listener, Anda masih bersama kami di Makassar Insight ya untuk topik yang kita bahas untuk hari ini, pertolongan pertama dengan Damtor ya dari Dinas Pemadam Kota Makassar. Baik, kita masih lanjut lagi dan langsung aja saya kembali berbincang ya bersama dengan Pak Cakra. Nah, dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar ini ternyata ini bukan hanya untuk pada saat terjadi musibah kebakaran ya, tapi ternyata untuk fungsinya ini lebih luas lagi Pak, untuk rescue ya. Dan tadi juga seperti diinformasikan oleh Pak Cakra, smart listeners, untuk hal-hal ataupun bisa memberikan bantuan kepada masyarakat, utamanya pada saat terjadi musibah, hal yang dilakukan oleh oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar itu hadirnya Damtor ya, tapi sebelumnya ada Pekarong. Pekarong. Nah, sebelum kita ke Damtor, ke Pekarong dulu Pak. Silakan. Oke. Kalau untuk Pekarong ini penempatannya ini harus kita survei dulu lebih detail, karena mendirikan tandon di lahan seseorang itu kan butuh izin. Iya. Yang kedua juga dengan hadirnya Pekarong ini pemanfaatannya bukan hanya sekedar di pemadaman, tapi pada saat lingkungan tersebut kekurangan air bersih atau mau suplai, ini salah satu solusi juga. Nah, di sini masyarakat bisa mengambil air bersih dari hasil tandon tersebut. Iya. Kalau mengcovernya sih, Pekarong ini coverannya sudah jelas radiusnya karena ada ukuran detail. Iya. Makanya solusi berikutnya ada hadir Damtor. Nah, ada hadir Damtor. Damtor dihadirkan juga ini sebenarnya ranahnya sama semua. Kenapa hadir yang seperti begini? Karena mempermudah akses pemadaman pada saat terjadi kejadian kebakaran. Selama ini armada kami
selain terkendala di faktor kemacetan lalu lintas, iya, kendala yang paling selalu kita hadapi adalah menuju ke lokasi kebakaran itu sempitnya akses. Iya, entah itu berupa lorong-lorong, gang, atau boleh juga kayak jalan pemukiman yang cukup lebar, ya. Tapi akses kami terhalang karena masyarakat mungkin sudah tingkat perekonomiannya ini tinggi. Akhirnya garasi yang cukup untuk satu mobil, tapi mobilnya ada 4. Parkirnya di badan jalan. Iya, kejadian baru-baru eh, di Rapokaling, Bu. Rapokaling. Ada 2 eh, mobil pribadi, terpaksa kami arahkan masyarakat untuk bantu angkat secara manual untuk digeser karena menghalangi akses perjalanannya kami menuju ke lokasi. Ya, jadi mungkin kesempatan ini juga boleh saya sampaikan ke masyarakat, iya, untuk parkir kendaraannya khusus roda 4 sedini mungkin lebih safety lah. Jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Mobilnya harus di depan rumahnya, tapi bisa jadi hal tersebut menghalangi akses pada saat ada emergensi. Jangankan kebakaran, tapi ambulans juga bisa jadi terhalang. Iya. Oke, jadi ini ya salah satu hal yang digagas oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar itu dengan adanya Damtor ya. Nah untuk Damtor sendiri nih Pak, untuk armada yang ada itu berapa Pak? Nah, kalau untuk armada Damtor Secara ya? keseluruhan ya Pak, untuk Dinas Pemadam Kebakaran dulu nih. Terus untuk Oke. Damtor sendiri berapa? Kita untuk berbicara tentang armada? infrastruktur ya. Iya. Untuk Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, alhamdulillah kita sudah memiliki 8 titik posko untuk menjaga Kota Makassar ini. Poskonya di mana aja Pak? Ya, untuk posko gabungan yang sifatnya karester, di situ penjagaannya gabungan, ada pemadam kebakaran, ada BPBD, Dinas Sosial, PU, Pol PP, dan kesehatan. Itu ada namanya karester ujung tanah yang letaknya di ujung tol, di pintu gerbang pelabuhan. Ada karester Tamanan Rea di gerbang masuk perumahan BTP, dan ada karester Manggala itu di Kelurahan Tamangapa yang berbatasan dengan Kabupaten Goa. Kalau untuk posko internalnya kami ada di posko Pengayoman bersebelahan dengan Pasar Segar, ada di posko Kima, tepatnya di Kima 8, ada posko di posko Malengkeri, tepatnya di dalam terminal Malengkeri. Iya, dan yang terakhir itu ada posko di GMTD di Jalan Metro Tanjung Bunga. Nah, dan yang kantor makonya itu di Ratulangi, tepatnya di Kompleks PDAM. Nah, masing-masing posko ini di backup di 4 sampai 5 armada. Iya, alhamdulillah bisalah mencukupi untuk kebutuhan Kota Makassar. Oke, ya Pak Cakra, tadi sempat diinformasikan ya untuk armada sendiri nih, Iya. berapa armadanya, terus untuk Damtor sendiri berapa Iya. armada? Kalau yang untuk disiapkan, Pak? armada kita memiliki kurang lebih 48 unit armada yang ready. Iya, kalau sampai yang masih dalam perbaikan lewat dari 50 sih. Iya. Iya. Tapi kalau untuk yang ready saat ini 48 unit. Kalau untuk Damtor itu tahun ini 53 unit. 53 unit. Iya. Itu sudah beroperasi atau gimana Pak? Untuk Damtor kita belum penyerahan ke pihak pemerintah kelurahan, Iya. tapi dalam waktu dekat ini kita sudah mengatur jadwal untuk bagaimana pola administrasinya. Iya. Jadi untuk secara konsep untuk Damtor ini sendiri bagaimana Pak untuk keberadaannya? Memang akan ada di setiap kelurahan atau bagaimana Pak? Iya, insya Allah memang konsepnya kita menitik beratkan di tiap kelurahan harus terbackup oleh Damtor. Iya, insya Allah tahun depan bisa tercover. Di saat ini Kota Makassar 15 kecamatan dengan 53 ini sudah tercover semua untuk kecamatan daratan. Kalau untuk kecamatan kepulauan itu Kepulauan Sangkarang kita ganti. Apanya Pak? Tadinya Damtor tapi kita ganti dengan pompa apung. Iya, karena mungkin pompa apung lebih
simple dan lebih fleksibel pada saat mereka gunakan dibanding Damtor. Iya. Jadi ini Pak, sebelum armadanya ini diturunkan pasti ada simulasi dulu yang dilakukan ya Pak? Oh iya, Pak Cakra. iya, betul, betul. Gimana itu Pak Iya. simulasinya? Jadi untuk perekrutan personil sih, kita ada namanya Red Car. Iya, relawan pemadam kebakaran. Nah, sebelumnya itu kita akan treatment dulu dalam pelatihan. Pelatihan dan bagaimana juga masyarakat bisa memberikan kami ruang dalam bekerja. Jadi tingkat penyadarannya itu kita turunkan melalui sosialisasi. Iya, insya Allah sudah terbackup oleh program-programnya di bidang pencegahan untuk kita bisa turun di setiap kecamatan. Kalau satu damtor itu apa saja Pak? Untuk fasilitasnya apa saja di situ Pak? Ya, kalau untuk Damtor itu kapasitas tangkinya ya 800 liter, 800 liter itu. Terus panjang selangnya itu kurang lebih di 20 meter. Iya, di 20 meter. Itu baru panjang selang. Jadi dengan cakupan air yang 800 liter dengan panjang selang 20 meter, kita bisa estimasi dia bisa mengcover lokasi pada saat terjadi kebakaran itu dari tempat berdirinya Damtor ke lokasi TKP itu kurang lebih 50 meter. Iya kan? Iya. Kan ada jarak tembak. Iya. Ada perhitungannya jarak tembak dan jarak aman petugas. Iya, insya Allah dengan adanya Damtor dan PK-RONG ini yang bisa bekerja lebih dahulu sebelum armada inti tiba. Iya. Oke, jadi seperti itu ya cara kerjanya Insya Pak Allah, ya. iya. Baik, kita ada beberapa pertanyaan, saya coba baca dulu ya sebelum kita break lagi. Baik, ini pertanyaan, seberapa efektif Damtor ini katanya Pak? Langsung dijawab Pak Cakra. Iya, kalau untuk efektif, insya Allah kita akan melihat pada saat progres pekerjaannya Damtor. Iya, kenapa demikian? Yang tadi saya sampaikan, kenapa dihadirkan Damtor? Ini untuk menepis kejadian-kejadian persoalan karena armada kami yang kesulitan masuk ke dalam lokasi. Salah satunya, mohon maaf, dengan hadirnya gerbang-gerbang di pintu masuk lorong itu kadang juga terlalu mementingkan nilai estetika sedangkan nilai keselamatannya tidak diperhatikan. Iya, jadi ada beberapa gerbang juga yang terlalu mewah, bahkan armada kami setengah mati masuk di situ. Mewahnya gimana Pak? Jadi dengan adanya Damtor, insya Allah gang-gang sempit pun bisa. Bisa masuk ya. Bisa masuk. Ini juga ya sekaligus menjawab nih dari pertanyaan juga nih, kalau Damtor itu konsepnya seperti apa Pak? Ini bisa dijelaskan lebih singkat lagi? Iya, kalau Damtor itu dia sifatnya kan roda 3. Dia roda 3 yang tangkinya itu memuat 800 liter dengan menggunakan pompa portable sehingga bisa bisa mengcover jarak kurang lebih 50 meter lah. Iya, dari titik aman ya. Dari titik aman. Jadi ini istilahnya ini bisa memberikan pertolongan pertama ya? Iya, memang sifatnya dia accidental yang pertama kali turun. Iya, sambil menunggu armada inti. Jadi mungkin saya bisa jelaskan lebih singkat. Ya, Damtor hadir tidak untuk menutup kehadiran armadanya kami. Iya, tetap kami akan datang. Iya, tetap kami datang. Karena Damtor yang memfungsikan ini adalah masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah setempat. Masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah setempat yang kami akan latih. Jadi bukan petugas pemadam kebakaran yang sebagai operatornya Damtor. Iya, bukan. Jadi ini diambil dari masyarakat. Iya. Masyarakat di lingkungan setempat. Iya. Jadi masyarakat, kalau kita ambil dari lingkungan sebelah, belum tentu masyarakat yang bersangkutan itu tahu ya kondisi situasi. Iya. Makanya dengan hadirnya ini, insya Allah kita bisa mengcover lah kejadian-kejadian yang bahasa keterlambatan yang selalu kami dapati. Oke, baik. Ini ada lagi nih pertanyaan. Nah, untuk nomor berapa nih bisa dihubungi kalau terjadi kebakaran, Pak? Iya, nomor layanannya kami aktif 1 kali 24 jam, 0811 410 113. Ya, boleh saya ulang, 081
0811 410 113. Ini nomor layanan kami, alhamdulillah akan aktif terus pada saat masyarakat menemukan situasi kejadian yang membahayakan, sifatnya membahayakan. Semisal kalau kebakaran, bolehlah langsung ditelepon. Oke. Iya. Jadi gini juga nih Pak Cakra, ini untuk penyelamatan ya. Nah, pada saat terjadinya kebakaran, itu kan biasanya kita berada di dalam bangunan begitu kan. Nah, itu gimana Pak? Pada saat kapan, terus caranya nih untuk bisa menyelamatkan diri itu gimana sih caranya Pak? Iya. Kalau untuk simulasi gawat darurat ya itu bertanya. Iya, enggak apa-apa sih. Iya. Jadi untuk proses penyelamatan itu garis intinya adalah menyelamatkan dulu diri sendiri sebelum menyelamatkan orang lain. Iya. Kenapa demikian? Karena biasa kemauan kita untuk menyelamatkan orang lain ternyata tidak seimbang dengan kapasitas kita atau kekuatan kita pada saat di status kejadian bencana, apalagi kebakaran. Karena boleh saya katakan di sini, korban meninggal di lokasi kebakaran itu hampir sebagian besar bukan karena apinya, tapi karena kehabisan oksigen yang ditekan oleh asap. Iya, jadi kalau mau menghindar dari situ, segeralah petakan dulu lokasinya, yang mana akses termudah untuk bisa keluar. Oke. Gitu. Nah, untuk bangunan tinggi ataupun gedung? Kalau untuk bangunan tinggi gedung itu kita harus paham dulu kalau masuk di gedung. Ini tadi saya masuk di sini, yang paling pertama saya lihat itu tangga. Iya, dan saya tanya tadi security di bawah. Safety-nya bagaimana pada saat terjadi musibah? Saya tanya gitu tadi kan, security di bawah, mana tangga darurat? Memang cuma yang ini tangganya. Oke. Ya berarti kalau ada apa-apa juga, tapi insya Allah tidak, ya kita bisa langsung tahu, oh lokasi ini cuma satu akses, yang ini. Iya, dan jangan selalu mendekati daerah-daerah rawan tersembunyinya asap seperti kamar mandi, toilet atau apa. Itu daerah rawan pengumpulan asap di situ. Jangan sampai selalu niatannya menghindari kejadian kebakaran di gedung, masuknya di kamar mandi. Akhirnya kita koit juga di situ. Iya. Oke, itu ya. Kita break dulu untuk sesaat ya. Okay. Baik. Nah, Smart Listener, Anda jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami ya di Makassar Insight untuk hari ini. Dan tadi kita sudah berbincang dengan Pak Cakra dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar dengan hadirnya Damtor ya, pemadam kebakaran motor ya. Dan saat ini kita juga sudah terhubung bersama anggota DPRD Kota Makassar, Bapak Wahab Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Iya, Pak. Ini dengan adanya inovasi yang dilakukan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, Pak, dengan adanya Damtor, harapannya ini bisa memberikan pertolongan pertama, Pak, pada saat terjadinya musibah kebakaran, apalagi di dalam lorong ya. Silakan Pak Wahab, keberadaan inovasi ini. Ya. Konsep itu sudah konsep lama itu konsep yang digagas oleh Pak Wali Kota pada periode pertama. Saya ingat benar itu Damtor itu, pemadam lorong itu digagas oleh Pak Dani pada saat periode pertama, kalau tidak salah di akhir 2014 di awal 2015 kalau tidak salah itu sudah digagas. Hanya dulu itu Damtor itu dititip di kecamatan. Nah, kemudian pemerintahan terjadi stagnasi, Pak Dani berhenti jadi wali kota, kemudian kurang lebih 2 tahun itu tidak bisa tidak maksimal lagi Damtor itu. Nanti kemudian tahun ini diaktifkan kembali oleh Pak Wali Kota melalui desa. Saya pikir ide itu bagus, perlu segera direalisasi, karena memang ide awal lahir itu karena sebagai memang pertolongan pertama apabila terjadi kebakaran di gang-gang sempit, di lorong-lorong sempit yang tidak bisa diantisipasi oleh mobil dinas pemadam kebakaran. Saya pikir
kita dukunglah langkah-langkah yang dilakukan atau diambil oleh pemerintah kota dalam hal ini. Hanya mohon kendaraannya itu karena masuk dalam kategori aset bergerak, ya tolong dipelihara, dijaga, jangan kemudian menimbulkan pemborosan lagi karena tidak dijaga kan seperti itu. Pak, Pak Wahab, pada saat terjadinya musibah, misalnya musibah kebakaran begitu, apa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat begitu, Pak Wahab? Ya kan namanya bencana kan tidak ada bencana yang direncanakan kan, sehingga menurut saya kehadiran Damtor itu sebenarnya mengantisipasi langkah awal, mengantisipasi penyebaran membesarnya api kan, kalau target kita api kan seperti itu. Jadi oleh karena itu dengan luas wilayah Kota Makassar yang begini luas, Damtor itu diharapkan bisa berperan sebagai emergensi awal, mengantisipasi terjadinya penyebaran api dari sumber api ke titik-titik lain. Saya pikir ide itu bagus, sangat bagus, ide cemerlang yang kemudian kembali dihidupkan kembali oleh Pak Wali di zaman pemerintahan beliau yang kedua ini. Kita patut dukung lah, tetapi sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada jaminan ya, karena kan wilayah Makassar ini cukup luas gitu, sehingga kalau satu kelurahan satu Damtor, kalau kelurahan kecil ya mungkin bisa diantisipasi, tapi kalau kelurahannya cukup besar kan susah itu mengantisipasi. Ya, tetapi paling tidak kehadiran Damtor itu, pemadam motor itu sebagai langkah awal atensi pemerintah terhadap mengantisipasi potensi kebakaran yang membesar dalam satu lokasi kebakaran itu. Saya pikir bagus ide itu. Oke. Mungkin ada masukan dari Pak Wahab dengan adanya Damtor ini, Pak, ke depannya seperti apa? Kalau saya sih, ya saran saya karena itu masuk dalam aset kita ya dipelihara, dijaga, kemudian jangan disalahgunakan gitu. Karena kalau disalahgunakan nanti kalau ada kebakaran ya repot lagi kan seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah sumber airnya, tidak boleh sumber air sembaran. Mobil pemadam Damtor itu kalau pakai sumber air sembaran nanti perawatannya lebih ribet lagi kan seperti itu. Saya pikir ide ini bagus, kita dukung dan kita berharap paling tidak langkah awal mengantisipasi terjadinya pelebaran atau meluasnya kebakaran itu bisa diantisipasi dengan Damtor itu. Ide ini bagus. Saya sebagai wakil rakyat mendukung ide tersebut. Baik. Terima Oke, kasih Pak Wahab untuk informasinya, untuk masukannya, Pak. Terima kasih Venus. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gimana, Pak? Untuk perawatannya ke depan, ini seperti apa? Ya, jadi betul tadi yang dikatakan oleh Pak Wahab, ini salah satu aset yang bergerak. Nah, makanya dari Dinas Pemadam Kebakaran yang merupakan aset controllingnya akan diserahkan ke pemerintah kecamatan sebagai pelimpahan aset. Iya. Dan yang bertanggung jawab langsung pada saat setelah penyerahan itu ya pastinya adalah masing-masing kecamatan, Iya. Tapi ini tidak menutup bahwa kami lepas dari segi penjagaannya. Untuk controllingnya insya Allah makanya pengawasan, controlling ya, makanya hadirlah namanya Redcar, relawan pemadam kebakaran yang notabene pembinaan langsung itu diambil alih oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Ya, di situ. Jadi ada simbiosis mutualisme yang akan muncul pada saat semuanya berjalan dan efektivitasnya juga akan terukur dengan adanya monitoring. Boleh dikatakan monitoringnya per semester akan turun, Iya. Kalau untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada saat Damtor ini hadir dan hanya akan difungsikan sebagai pemadam, iya. Kalau kita itu berinisiatif begini, kalau Damtornya hadir dan mau difungsikan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, silahkan. Karena jangan sampai ini Damtor hanya hadir dan hanya menjadi pajangan. Nah, pada saat terjadi kejadian betulnya, Damtornya tidak bisa hidup karena tidak pernah dihidupkan. Hidup motornya, bannya gembos karena tidak pernah ini. Macam-macam lah. Atau jangan sampai airnya belum diisi.
Nah, itu. Jadi Itu betul. juga sumber airnya juga tadi sempat Betul dipertanyakan tadi. Pak. Itu gimana Pak? Pak Wahab betul tadi Sumber airnya. tentang sumber air ya. Jadi bukan tidak sembarang sih, hanya untuk mencegah tingkat korosi di dalam tangkinya. Jadi kalau tingkat korosinya tinggi, ya secara otomatis kan lebih cepat rusak sih tangki tangki pemadamnya ini. Nah, makanya harus rutin lah. Semisal kalau tidak ada kebakaran di daerah sekitaran situ, mungkin seminggu sekali airnya dibuang lah untuk penyiraman tanaman atau apa. Iya, supaya ini barang bergerak, bukan hanya tinggal diam menunggu nomenklatur kerjanya. Iya, Tapi betul. sumber airnya itu Pak memang dari air Sumber air bisa kita dapati melalui air PDAM atau ini Damtor ini multifungsi, dia bisa mengisap kok, dia bisa mengisap juga. bisa Ya. mengisap juga Pak. Bisa mengisap. Jadi bukan hanya sekedar menembakkan air, tapi dia bisa mengisap juga, entah dari sungai-sungai kecil atau sumber-sumber air terdekat. Oke, baik. Kita masih lanjut lagi ya. Kita ada pertanyaan lagi nih. Pak, dibayar kah itu kalau mau panggil pemadam? Terus saya langsung aja lagi baca ya Pak. Kalau jadi relawan pemadam kebakaran itu apa ada gajinya katanya Pak. Kemudian, nah ini juga bagus ini untuk menambah lapangan kerja di Makassar Pak katanya. Gimana caranya daftar nih untuk menjadi relawan pemadam kebakaran Pak? Yang pertanyaan pertama dulu ya. Alhamdulillah penanganan di Dinas Pemadam Kebakaran itu sifatnya gratis. Sayangnya kami tidak pernah buka diskon beli satu dapat satu. Iya, jadi iya sih. Masyarakat jangan ragu lah. Tidak ada pungutan di setiap penanganan kejadian yang kami tangani. Ini murni memang untuk layanan ke masyarakat. Layanan ke masyarakat Iya. ya. Jadi tidak ada pungutan ya. Iya. Oke, kemudian kita Kalau lanjut lagi yang nih. kedua tadi itu tentang relawan ya, relawan digaji atau tidak. Iya. Relawan yang namanya relawan, mohon maaf. Baik, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas ya. Iya. Untuk menjadi relawan, lanjut Iya. lagi Pak. Saya harus jelaskan dulu tentang penggajian. Iya. Kalau namanya relawan ya memang kata dasarnya rela. Iya. Tapi insya Allah baru kita ajukan dari segi insentif. Iya. Insya Allah insentifnya tetap ada. Hanya akan turun langsung ke si pengguna yaitu kecamatan. Pemerintah kecamatan. Tugas kami hanya mentreatment dan melatih. Nah, untuk relawan terbentuk ada tadi yang bertanya apa-apa persyaratannya, kalau persyaratan umum itu minimal menjadi redcar itu orang yang paham dengan kepekaan masalah sosial. Yang kedua juga domisili. Jangan sampai menjadi redcar di Kecamatan Rapoci ini tapi tinggalnya di Kecamatan Biringkanaya. Iya, ndak nyambung. Iya, kalau masalah gender laki atau perempuan yang namanya relawan itu tidak pernah melihat masalah gender. Kalau tinggi badan, iya, nantilah kita melihat dari segi proporsional ya. Iya, yang penting menjadi relawan itu ya harus siap merelakan beberapa lama waktunya untuk tingkat kemanusiaan, masalah-masalah sosial. Status sih enggak, yang penting statusnya bukan mati ya, itu saja. Baik, itu ya beberapa persyaratan ya yang ingin menjadi relawan ya di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Baik, kita masih lanjut lagi ya dan baik waktu kita 2 menit lagi nih Pak. Iya. Ada yang ingin sampaikan untuk masyarakat? Iya, makasih banyak. Iya. Mungkin pesan terakhir untuk masyarakat Kota Makassar. Jangan pesan terakhir Pak. Oh iya, akan ada iya. lagi di Spot Akan FM, ada kan? lagi. Iya. Kami menitip untuk menyimpan nomor layanannya kami yang pada saat masyarakat butuhkan jangan ragu lah, karena murni tidak dipungut biaya. Silakan di save, saya ulang yang tadi 0811 410 113. Iya, 0811 410 113. Iya, kalau untuk ke masyarakat selalu
mengedepankan safety baik dimanapun itu kita berada. Yang kedua juga untuk ibu-ibu, khususnya ibu-ibu penguasa dapur. Iya, untuk ibu-ibu di penguasa dapur layaknya selalu memperhatikan keamanan lingkungan dapurnya, terutama kompor, iya. Kejadian kebakaran itu banyak juga didominasi awalnya muncul dari dapur. Percikan kecil ya. Iya, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Insya Allah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar bisa membackup Kota Makassar dan sekitarnya untuk masyarakat pada umumnya. Oke, itu ya, apalagi dengan hadirnya Damtor. Baik, demikian ya perbincangan kita bersama dengan Bapak Andi Muhammad Cakrawala Angkasa Suryaningrat, Kepala Bidang Operasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar ya. Dan untuk perbincangan ini itu kami simpan di channel YouTube Smart Ava Makassar. Sekali lagi terima kasih Pak Cakra sudah hadir di studio Pak. Baik, dan smart listeners, demikian saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.